Gade-gade Pustaka Mini Pustaka Mart dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar dipersilakan untuk naik ke panggung. Boleh beri tepuk tangannya yang semangat kepada Gade-gade Pustaka. Mike. Baik, Bapak Ibu, inilah Gade-gade Pustaka. Cek. Baik, maaf. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan Bapak Inovator dari Inovasi Gade-gade Pustaka Kota Makassar untuk mempresentasikan inovasinya. Dipersilakan untuk mengambil tempat. Izin Pak Kadis. Silakan di sini di tengah, Pak. Ya. Bapak Inovator punya waktu 7 menit. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir di tempat ini. Dan alhamdulillah Inovasi Dinas Perpustakaan Kota Makassar bisa masuk di finalis top 50 KIPP Sulawesi Selatan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu panelis yang hadir pada hari ini, baik online maupun onsite. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala Dinas saya dan Ibu bagian Ortala yang hadir juga pada hari ini mendampingi saya, dan juga teman-teman saya yang ada di belakang. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tulus Sulanjuni, pustakawan Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang juga inovator, akan mempresentasikan inovasi Gade-gade Pustaka atau Mini Pustaka Mart. Gade-gade Pustaka atau Mini Pustaka Mart adalah kategori inovasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Gade-gade Pustaka atau Mini Pustaka Mart adalah inovasi dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang menawarkan konsep yang berbeda dengan yang lainnya. Apa konsepnya ini? Adalah pengelolaan perpustakaan secara mandiri. Jadi nggak tergantung lagi dengan anggaran ya dari pemerintah, khususnya yang dikelola oleh masyarakat. Jadi dengan menggabungkan antara layanan perpustakaan dan UMKM sebagai upaya bagaimana membangkitkan sisi literasi dan sisi ekonomi secara bersama-sama. Nah, dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, inovasi ini berkontribusi di tujuan keempat dan tujuan kedelapan, yakni pendidikan berkualitas dan pertumbuhan ekonomi. Apa yang melatar belakangi inovasi ini? Setidaknya ada 4 Bapak Ibu panelis. Yang pertama adalah budaya baca. Dilihat budaya baca baik secara internasional maupun secara nasional, ya budaya baca kita masih sangat rendah. Baik survei PISA, baik survei UNESCO, budaya kita di kacamata dunia masih sangat rendah. Dan khusus di Kota Makassar kita melakukan survei budaya baca, itu masih di angka sedang pada tahun 2021, yaitu di angka 45,31. Dan ini sebenarnya naik sedikit dari sebelumnya 28 poin. Ya. Kemudian yang sangat kami ingin ubah yaitu waktu layanan. Kenapa? Berdasarkan survei Indonesiana, ya Bapak Sarifudin,
di tahun 2015 banyak taman-taman baca yang dikelola oleh masyarakat 70% mati suri. 70% Bapak. Dan di Kota Makassar juga ada 150 taman bacaan yang dikelola oleh masyarakat, itu yang hidup baru 35 yang terdata 2015. Kenapa? Ini permasalahannya juga ada pada segi operasional, ya. Dan yang 30% itu bukanya Senin Kamis karena tidak ada sisi ekonomi yang mereka dapatkan. Kalau hanya menunggu saja layanan buku saja atau layanan perpustakaan. Kemudian income. Rata-rata ya pemilik warung, karena ini sasarannya gade-gade di lorong, rata-rata income mereka itu sejak adanya minimar, mereka tutup, ya kurang ya. Bahkan yang tempat saya, yang sudah saya tempati gade-gade pustaka, awalnya tidak ada tokonya, ya tidak ada warungnya. Tetapi alhamdulillah nanti dampaknya akan saya ceritakan. Kemudian yang keempat, indeks kepuasan masyarakat terhadap Dinas Perpustakaan. Kita punya tantangan, punya beban, setiap tahun di IKM-nya Dinas Perpustakaan Kota Makassar adalah tertinggi dari semua SKPD yang ada di Kota Makassar. Ini harus kami pertahankan dengan berbagai inovasi. Dan gade-gade pustaka ini adalah inovasi yang ketujuh dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Yang lainnya alhamdulillah sudah lolos sampai ke nasional, ada 3 yang sudah lolos sampai ke tingkat nasional, termasuk Dongkel, Sentuh Pustaka, dan Dongkelor. Lanjut, apa tujuannya? Tujuannya yang pertama mendekatkan layanan perpustakaan hingga ke lorong-lorong, kemudian membangkitkan semangat gemar membaca sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, kemudian menghidupkan kegiatan literasi dan aktivitas positif masyarakat yang berada di setiap lorong dengan penyediaan sarana mini pustakam. Kemudian apa keunikannya? Yang pertama, Bapak Ibu, ada 5 keunikan dari gade-gade pustaka ini. Yang pertama baru, belum ada di Indonesia yang menggabungkan antara mini pustakamar, kemudian warung dengan perpustakaan dengan konter pulsa dalam satu gerobak. Ini baru di Makassar. Kemudian jam buka perpustakaan bertambah. Kalau sebelumnya perpustakaan yang 30% ya, dan yang lainnya jam bukanya paling tinggi itu 8, ini bisa sampai tengah malam. Ini sampai bisa tengah malam Bapak Ibu. Apalagi pengelolanya ini ada di sini, dan ada malam itu ada songkolok begadang ya. Ada songkolok begadangnya. Jadi sambil membaca sambil makan songkolok ya. Kemudian memberdayakan masyarakat. Alhamdulillah program ini memberikan wadah bagi masyarakat untuk bersama-sama membangun literasi. Walaupun unitnya baru 1 dan tahun ini rencana ada 10, dan saya berharap nanti ke depan ini akan berkembang sampai semua lorong ya di 15 kecamatan. Kalau perlu jangan dulu semua, tetapi nanti ya mudah-mudahan ada yang mewakili setiap kecamatan. Nah kemudian keunikan selanjutnya operasional perpustakaan menjadi mandiri. Jadi kalau sebelumnya perpustakaan kesulitan anggaran, dengan gade-gade yang ada sisi warungnya dan konter pulsanya, mereka dapat penghasilan dari situ. Jadi bukan lagi mereka menunggu pembaca saja, tetapi menunggu juga orang membeli. Kemudian sarana rekreasi dan hiburan masyarakat. Jadi ada sarana rekreasi yang positif, yang ada lomba-lombanya bagi yang rutin dilaksanakan oleh pengelola mini pustakamar. Nah dampaknya apa? Alhamdulillah ya, berkontribusi pada budaya dan durasi baca naik. Kalau sebelumnya mereka membaca, kita tanya di lorong itu anak-anak 10 sampai 15, sekarang sudah naik 25 sampai 30 durasi bacanya. Dan TGM kita juga naik dan masuk 10 besar nasional. Kemudian untuk pelayanannya alhamdulillah naik dari jam bukanya hanya 8 jam, sekarang bisa sampai malam. Jadi bisa naik sampai 100. Kemudian menaikkan income. Alhamdulillah yang sebelumnya warungnya tutup, kita pasangi gade-gade, sekarang warungnya buka tambah besar ya. Warungnya tambah naik. Dan bagaimana nanti kalau ini bisa tersebar ke semua lorong. Kemudian alhamdulillah IKM kita masih terus naik, dan gade-gade pustaka ini akan terus berlanjut, dan ada daerah juga yang ingin mereplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa gade-gade pustaka dari Kota Makassar. Saya jadi penasaran melihat videonya. Jadi mari kita simak video 3 menit dari gade-gade pustaka Kota Makassar. Gade-gade Pustaka Inovasi Dinas Perpustakaan Kota Makassar.
Aktivitas membaca merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun apa daya, jika sarana membaca yang tersedia tidak mampu bertahan lama, khususnya perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat. Untuk itulah konsep pengelolaan perpustakaan secara mandiri diperkenalkan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar dengan menambah unsur UMKM di dalamnya dengan meluncurkan inovasi Gade Pustaka atau Mini Pustaka Mart. Mini Pustaka sebagai bagian tim literasi dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Dampak dari Gade Pustaka, jam buka perpustakaan yang biasanya perpustakaan hanya buka antara 6-8 jam atau di bawah itu, maka dengan Gade Pustaka, jam buka perpustakaan untuk melayani masyarakat bisa sampai malam atau bahkan tengah malam, mengikuti jam buka warungnya atau jam buka meningkat lebih 100% dengan jumlah pembaca rata-rata 50 orang per hari yang sebagian besar anak-anak. Perpustakaan mininya selain dilengkapi buku fisik juga dilengkapi buku digital yang semuanya dapat diakses dengan gratis. Selain itu, income pendapatan rumah tangga bagi pengelola Gade Pustaka yang sebelumnya dia hanya mendapatkan pendapatan Rp1 juta per bulan untuk rumah tangganya, maka dengan kehadiran Gade Pustaka, income dapat naik menjadi 2 juta per bulan atau naik 100% dan jumlahnya terus berkembang seiring berkembangnya dagangannya. Gade Pustaka telah dilengkapi juknis untuk memastikan keberlanjutan dan memudahkan aplikasi. Berikut komentar para pihak dan penerima manfaat. Saya dan teman-teman sering ke sini membaca buku. Dengan adanya Gade Pustaka, di sini anak-anak bisa sering membaca. Sangat membantu anak-anak kegiatan mereka bertambah, membaca. Ini Pustaka ini sangat menunjang atau meningkatkan banyak sama anak-anak yang berada di lorong. Mudah-mudahan semakin banyak di pustaka mart yang lain. Kami berharap ke depan akan semakin banyak titik-titik atau lokasi dari Mini Pustaka Mart. Terus ditingkatkan upaya Gade Pustaka ini. Gade Pustaka ini adalah cara perpustakaan melibatkan diri dalam program Bapak Wali Kota. Bagaimana kita bangkit bersama, untuk kuat bersama, teman-teman atau rakyat ini datang ke Gade Pustaka, dia menemukan 3 hal: membaca, kemudian berbelanja, dan berkomunikasi. Gade Pustaka memberdayakan masyarakat, menggunakan literasi dan ekonomi untuk kesejahteraan. Tepuk tangan untuk Gade Pustaka. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan testimoni dari Ibu Kadis Perpustakaan Kota Makassar. Silakan Ibu untuk memberikan testimoninya. Terima kasih. Gade Pustaka ini alhamdulillah pada kompetisi inovasi Mayor Award 2022 kita keluar sebagai juara 1 di Kota Makassar. Terus hari ini kita merasa terhormat sekali karena masuk top 50 di KPP Sulsel, KIP Sulsel. Kemudian untuk memajukan ini tahun ini kami anggarkan ada 5-10, kemudian kita mencari juga bagaimana bekerja sama dengan CSR. Kita sudah terdaftar di Bapeda sebagai penerima yang diutamakan untuk mendapat CSR. Gade Pustaka ini konsentrasinya ada di lorong wisata, dan ini yang membuat kami maju karena kita bersama-sama SKPD lain mendorong agar di semua tempat bisa ada Gade Pustaka. Harapannya TGM kita, tingkat kegemaran membaca kita tahun ini masuk 10 besar, kemudian budaya baca kami naik dari 5-4 menjadi 6-4, itu juga bagian dari kami masuk lorong membawa buku. Karena selain kita Gade Pustaka, kita masuk dengan dongeng pustaka di lorong wisata karena kita memang Makassar lagi konsentrasi di lorong. Kemudian kami punya namanya Pacarita Lorong, itu semua kami harapkan mendukung untuk TGM dan bagaimana anak-anak kita tidak ke jalan, lansia tetap akses belajar, dan yang paling penting karena ini sudah masuk di IMA, regulasinya di backup kami oleh Balitbangda. Harapannya kami di setiap lorong nanti ini pengembangan Gade Pustaka itu kami menyediakan duta baca anak-anak lorong.
Jadi duta baca anak-anak lorong ini bisa berkreasi. Saya kira itu dari kami. Terima kasih Ibu Kadis Perpustakaan Kota Makassar. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan Pak Prof Haidar untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan di inovasi Gade-Gade Pustaka ini. Silakan Pak Prof. Ini mengingatkan masa lalu kita ini Bu Kadis, teman inovator, teman-teman sekalian. Yang saya pikirkan ini ya, memang ini suatu hal yang inovatif ini karena minimal membuat nanti kegemaran membaca ini bangkit lagi, dan dampaknya tadi luar biasa, tadi ada multiplier effect bagi yang lain ya ketika konten yang ditawarkan. Saya hanya berpikir seperti ini, saran saja mungkin ya, ini tidak monoton nanti ini menyediakan buku bacaan baik yang ini saya, tapi yang disiapkan juga adalah untuk mengasah afektif dan psikomotoriknya. Ya, kita di orang di pendidikan itu kan contoh misalnya begini, sekarang ini kan banyak sekali permainan-permainan anak-anak ini yang hilang, permainan di masa kita yang hilang ya, sehingga di situ di wadah itu bukan hanya dia membaca saja ya sampai matanya nanti ini kan knowledge-nya, tapi misalnya di situ dia bisa berlomba seperti coba banyak sekali. Jadi nanti gini, nanti masukkan lagi ini misalnya permainan-permainan lokal yang selama ini sudah dilupakan itu kembali disiapkan di situ, bukan hanya buku-buku ya. Kalau mau buku-buku banyak bukunya Prof Sangkala dengan buku saya sekarang yang tidak ini ya. Tidak ada anak saya bisa di drop kalau hanya mau buku dibaca itu bahasa Inggris sebagian besar Prof Sangkala ya. Sama-sama saya beliau kuliah di UI itu S3, S2, S3. Buku saya itu berapa lemari Prof Sangkala lebih banyak lagi. Tidak ada yang mau baca. Saya bisa sumbangkan, tapi apakah kita mau gitu saja? Nah, supaya hasanah budaya lokal ini ya kan sekarang ini sudah tadi menggunakan istilah Gade kan itu ya. Sudah lokal, tapi permainan-permainan lokal ini dimasukkan juga di situ. Misalnya gini, karet saja misalnya. Karet saja kita ikan dulu kan main karet itu kan. Ya, jadi anak-anak ini berlomba juga di situ. Pate-pate itu apa semua. Yang penting jangan cacayan di pate kan. Dia ini sehingga mengasah kemampuan psikomotoriknya. Suatu saat nanti karena sudah jago pate-pate pakai karet misalnya, nanti suatu saat saya mau jadi pemainnya saja itu pemain nasional saja ya. Diawali dengan nah ini ya banyak permainan lokal yang bisa dimasukkan di situ. Maaf, saran saja ini. Karena saya lihat anak-anak sekarang tidak mau mobil-mobilan, dia beli. Kita dulu kan ya dari tembak-tembak dari apa semua itu kan hilang semua sekarang permainan lokal ini. Itu dimasukkan di situ saja Pak. Saran saja ya. Itu sudah Pak, sudah ini sangat inovasi dengan namanya Gade-Gade, namanya lokal, tapi ya yang dijual atau yang ditawarkan di Gade itu bukan hanya membaca, terutama mengasah psikomotoriknya. Era sekarang ini kan era kewirausahaan ya. Mungkin nanti di situ ada nuansa kewirausahaannya. Kewirausahaan itu kan berbasis creativity innovation. Ilmunya Prof Sangkala ini sama-sama saya ini di UI ya. Nah itu mungkin tinggal ditambah kontennya. Nah seperti misalnya kemarin ini kan beberapa bulan lalu itu kan lagi marak anak-anak main katok-katok kan. Sampai cucu saya 2 tahun ato-ato itu belum 2 tahun sudah mau ato-ato. Ini kan dia bisa nimbrung juga di situ kan, bermain katok-katok. Dan dia juga dia akhirnya apa? Akhirnya saya kasih contohkan nih yang ini jago. Saya kasih bikin katok, dia bilang yang jago. Ya, akhirnya dia bayangkan anak saya, cucu saya kurang dari 2 tahun, dia sudah mainkan juga katok-katok itu. Lalu dia setelah dia katakan, ya dia sebut namanya ya, Nisam jago. Wah itu. Nah ini karena proses pembelajaran knowledge afektif psikomotor. Ini mohon maaf, ini sudah inovasi yang sudah luar biasa, tinggal ditambah kontennya. Ini maaf ini, karena kita ini kan hilang sekarang permainan kita ini gara-gara anak-anak kita ini hanya main HP saja. Ya, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Prof. Perlu ditanggapi Bapak Inovator, silakan. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Prof. Insya Allah masukannya Pak Prof, karena selama ini pengelola Gade-Gade sudah membuat kegiatan masih di lomba mewarnai dan menggambar, termasuk ibu-ibu lomba bercerita. Nah, insya Allah nanti bisa dijelaskan, tambahkan ya. Terima kasih Pak
atas masukannya seperti tadi. Izinkan kami, saya pengelola Gade-Gade Pustaka Mart. Jadi untuk lomba-lomba yang kami adakan selama ini masih terbatas, mungkin karena masih baru Pak. Jadi pustaka ini bukan cuma kalangan anak-anak, jadi semua kalangan. Jadi sudah ada lomba bercerita untuk ibu-ibu, lomba menggambar, menulis dan sebagainya di lorong kami. Dan kita sudah perlombakan baru-baru ini Pak. Ya. Jadi untuk yang tadi masukan dari Bapak itu yang belum, jadi mungkin kami akan tambahkan seperti itu lagi Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Maaf. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Prof. Sangkala, barangkali ada tanggapan? Silakan Pak Prof. Baik, masukan saja ini terkait dengan keunikan dan sustainabilitas daripada inovasi ini, terutama dampak lebih jauh ya, head to head antara Gade-Gade dengan peningkatan yang signifikan terhadap minat baca. Nah itu dalam hal inovasi disebut dengan value for money. Jadi berapa kira-kira uang yang bisa dihasilkan dari itu, terutama bagi pelaku Gade-Gade ini kan terkait dengan sustainabilitas keberadaan bahan bacaannya kan. Tentu berimbas pada kalau dia untung besar maka pasti akan bisa menambah koleksi. Tetapi sustainabilitas yang sangat penting saya kira, dan ini sangat mengganggu kita, bahkan kita pun sebagai pengajar itu tergerus kemampuannya oleh digitalisasi yang langsung dimiliki oleh anak-anak. Dan itu lebih instan, lebih cepat, bahkan dengan hanya ChatGPT sekarang ini, apapun ditanya, dia bisa jawab. Nah ini bagaimana bisa menonjolkan keunikan daripada Gade-Gade ini sehingga sustainabilitas daripada Gade-Gade terutama berkaitan dengan minat baca ini, terutama juga dengan keberadaan digitalisasi gitu ya. Sehingga sekarang ini perpustakaan yang bersifat fisik sudah mulai ditinggalkan. Kami saja di UNAS jutaan buku tapi sepi. Ya, kami pun sebagai dosen sekarang mulai mengajar menggunakan digital. Nah ini bagaimana? Nah, karena ini kalau masuk di 30 bawa ke Jakarta ini kan 9 miliar hadiahnya. Nah kira-kira bagaimana kontribusinya sehingga layak dapat 9 miliar gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Prof. Ini barangkali hanya catatan buat Bapak inovator ya. Kami masih memiliki waktu. Kami persilahkan Ibu Fadia untuk memberikan tanggapannya maupun pertanyaannya. Terima kasih Bu Marla, Silakan. Ibu Kadis, Bu Tendri. Betul-betul ini kayaknya Pak Tulus ini apapun yang dilakukan semua serba inovasi ya. Luar biasa Pak Tulus. Tepuk tangan dulu untuk Bapak inovatornya. Jadi Makassar Dinas Perpustakaan ya. Pak Tulus dari tahun ke tahun. Mestinya sudah harus ada banyak anakannya Pak Tulus di perpustakaan. Satu pertanyaan saya, bagaimana sistem penggantian bukunya? Anak-anak itu kan kalau sudah minat baca tak satu kali, lalu kemudian ada lagi besok pasti dia bilang tidak mau baca kini. Itu bagaimana rollingnya Pak? Karena kalau saya lihat Gade-Gadenya ukuran berapa itu tadi? Berapa jumlah buku yang harus ada di situ? Tertampung ya, ya. Tapi rolling pergantiannya bagaimana siklusnya? Ini satu. Iya. Yang kedua adalah dulu saya pernah bekerja juga untuk literasi. Ada beberapa judul-judul buku yang direkomendasikan untuk tidak dibaca oleh anak-anak. Apakah buku-buku yang anak-anak, buku anak-anak yang ada di Gade-Gade ini itu juga melalui proses seleksi yang ketat ya, karena memang ada referensi-referensi buku yang buku-bukunya untuk anak-anak itu memang sehat untuk dia baca gitu. Sehat untuk dia baca. Seringkali saya berkunjung ke sekolah-sekolah biasa dulu,
Dan di perpustakaan itu masa ada majalah gadis, padahal itu SD ya. Nah itu kan karena itu tidak terseleksi. Nah sekarang ada standarisasi judul-judul buku anak-anak yang sehat untuk dia bisa baca. Itu yang kedua. Saya lagi menunggu sebenarnya spektakulernya tadi Pak Tulus. Bagaimana gade-gade ini, anak-anak yang membaca itu, lalu kemudian ada gurunya di sekolah yang menggunakan media pembelajaran itu. Buku apa saja yang dia baca, kan itu juga melatih. Kan sekarang dengan kurikulum Merdeka di Sekolah itu memang ada literasi juga kan yang harus ditantang, ada tantangan juga di sana. Nah menurut saya ini sangat-sangat menarik jika ada kerjasama kita dengan sekolah yang ada di lorong itu ceritanya. Jadi begitu dia kembali ke sekolahnya, ada nggak prestasi literasinya, keterampilan dia, penilaian-penilaian tertentu di sekolah yang ketika dia rajin membaca menjadi langganannya, gade-gadenya misalnya gitu. Itu sebenarnya yang saya tunggu tadi Pak Tulus, tapi tidak terjelaskan dengan baik. Termasuk tadi buku Duta Baca Anak yang disampaikan oleh Bu Kadis itu mestinya dielaborasi oleh Pak Tulus tadi juga. Karena informasi ini menarik jika itu menjadi kaya di gade-gade pustaka ini. Terima kasih Pak. Baik, ini menjadi catatan penting juga yang akan dimasukkan ke dalam proposal Bapak Inovator. Ya, barangkali mau ditanggapi Pak, silakan. Ya, yang soal buku, judul-judul bukunya Pak Tulus. Ya, silakan Pak. Terima kasih, mungkin ke Pak Prof dulu terkait masalah digital tadi. Alhamdulillah di Gade-Gade itu sudah dilengkapi buku e-book link digital. Jadi Perpustakaan Nasional dengan jutaan buku, kemudian Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kota Makassar ada e-pustaka yang jumlahnya 2.000 lebih judul. Nah, itu akan bisa dibaca oleh anak-anak dengan memakai link barcode. Kita sudah pasang di Gade-Gade. Kemudian kita sudah menyurat juga ke Kominfo, tinggal menunggu pemasangan wifi gratis di titik Gade-Gade. Untuk pemasangan wifi gratis dari Kominfo. Ini masih sementara menunggu layanan titiknya. Kemudian terkait pertukaran buku ya Ibu ya. Terkait pertukaran buku, memang ini Gade-Gade pure nanti akan dikelola oleh Ibu relawan baca. Ya, saat ini memang kami masih memantau terus, menghandle karena jumlah unitnya kan tahun ini rencana 10 ya, dan baru 1. Nah nanti ini kalau sudah ada di 14, karena nanti rencana di 15 titik, karena yang 1 ini bantuan penuh Telkomsel dan Erlangga. Jadi nanti pada saat Gade-Gade dibuat di kecamatan yang lain, ini juga akan disupport sama Telkomsel dan Erlangga. Untuk penukarannya, Ibu relawan baca akan menukar bukunya Ibu, akan menukar buku setiap pekan ya, Dan selama ini masih dilakukan penukarannya itu di perpustakaan kota Bu. Jadi karena belum ada Gade-Gade yang lain, nanti yang Gade-Gade yang lain ini akan baku tukar bukunya. Dia yang dikelola oleh Ibu relawan baca. Nah, untuk buku mana yang cocok dengan ibu-ibu atau dengan anak-anak itu kita menggunakan asesmen juga dengan LSKP, kita minta untuk memberikan bimbingan buku-buku apa yang, dan semua terseleksi bukunya yang tadi Ibu ragukan, insya Allah tidak ada di Gade-Gade Pustaka. Terima kasih tambahannya. Dan semua saran insya Allah kami akan benahi nanti untuk penyempurnaan Gade-Gade Pustaka Mini Pustaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada Ibu Kadis dan Bapak Inovator untuk meninggalkan tempat. Boleh tepuk tangan untuk inovasi Gade-Gade Pustaka Kota Makassar. Ini adalah inovasi yang terakhir untuk sesi pagi ini, dan kita akan men-skor penilaian ini ke jam 1 siang. Baik, kita akan bertemu lagi di sesi kedua. Ya, hari ini kita punya tim penilai yang hari ini
Indonesia.